Halo sobat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama The Defects? Yuk kita mulai jalur cerita kelanjutan episode terakhir ya. Kilas balik sebelum acara dimulai, Kim ternyata sempat menelepon Nyonya. Sedangkan di tempat perkemahan, Juan, Somi, serta Taesik menyamar sebagai pengantar makanan. Saat petugas hendak memeriksa truk makanan yang mereka bawa, anak-anak segera menyerang petugas itu. Kemudian, Juan dan Somi menuju ke ruang CCTV, lalu mengalahkan penjaga di ruang CCTV. Sementara Taesik, dia berhasil masuk ke dalam. Pada saat yang sama, Ahyeon juga sudah berada di atap gedung untuk bersiap menghabisi Sei. Namun memang hidup nggak sesuai pesanan. Baik Juan, Somi, serta Taesik mendapatkan serangan balik dari antek-antek Junghyun. Intinya mereka ketahuan lagi tuh. Dalam perkelahian itu, Somi dan Juan dikurung, serta Taesik terkena luka tusuk yang cukup dalam. Di tempat lain, para orang tua dikumpulkan untuk direkam. Mereka harus menyebutkan nama mereka, serta alasan kenapa mereka bersedia meretur anak adopsi mereka. Ada yang menjawab karena anaknya berjerawat, suka sakit flu, demam, sehingga para orang tua itu kesulitan untuk merawat anak tersebut. Namun ketika giliran orang tua Unju yang direkam, orang tua Unju mengatakan bagaimana mereka mencintai putri angkat mereka, meskipun Unju menderita penyakit. Bahkan biaya pengobatannya pun sangat amat mahal. Tapi orang tua Unju tetap mencintai Unju apapun yang terjadi. Karena selama ini mereka telah membesarkan Unju. Dengan semua kenangan yang mereka miliki bersama sebagai satu keluarga, orang tua Unju menyatakan sangat mencintai putri angkatnya itu. Hal ini pun ditonton oleh Sehee, dan dia hanya tertawa sinis saja mendengar perkataan orang tua Unju. Setelah itu, Sehee mendatangi para orang tua. Sehee menjelaskan kalau para orang tua akan dibagikan senjata, dan mereka sendiri yang harus menghabisi anak angkat mereka. Mendengar perkataan Sehee, para orang tua nggak mau lah ya. Mereka menentang keputusan Sehee, mengatakan kenapa jadinya mereka yang harus menghabisi anak mereka. Kalau kayak gini, para orang tua menolak untuk meretur anak angkat mereka. Tapi Sehee nggak mau tahu. Dia mengancam para orang tua dengan menodongkan senjata ke arah mereka. Hal ini tentu saja membuat para orang tua juga ketakutan. Mereka seperti nggak ada pilihan lain lagi. Meskipun begitu, orang tua Unju tetap aja menolak permainan gila Sehee ini. Tapi seorang petugas membawa Unju ke sana. Bahkan Unju disandra di hadapan orang tuanya. Melihat hal ini, orang tua Unju terpaksa bersedia melakukan permainan ini. Di kediaman Nyonya, Kim menemui Nyonya dan memberikannya hasil tes packnya. Kim menjelaskan kalau dirinya tidak sedang hamil. Kim juga mengatakan kalau dari awal Sehee itu nggak berniat membuat anak untuk Nyonya menggunakan sel telur Kim. Karena selama ini Sehee sudah mengumpulkan ribuan sel telurnya sendiri di lab. Sehee melakukan hal ini agar Sehee bisa menciptakan anak sempurna menurut keinginannya. Nyonya yang mendengar perkataan Kim jadi menyadari kalau Sehee selama ini hanya ingin membuat anak sempurna untuk diri Sehee sendiri. Sehee bahkan gak berniat membuat anak bagi Nyonya. Nyonya merasa sangat jengkel karena mengetahui kalau Sehee telah menipunya. Kim juga meminta agar Nyonya menangkap Sehee. Kalau enggak, Kim akan menyebarkan rekaman percakapan mereka. Kembali ke tempat peraturan, Somi serta Juan dikurung di sebuah ruangan. Namun untungnya Juan membawa alat penyetrum. Jadi Juan menggunakan alat itu untuk menyerang para petugas, sehingga Juan serta Somi bisa melarikan diri dari ruangan itu. Kita lalu kembali ke waktu di mana para orang tua menodongkan senjata kepada anak angkat mereka. Anak-anak itu tentu kaget dengan tindakan orang tua mereka dan segera kabur dari sana. Namun, saat anak-anak itu melarikan diri, para orang tua beneran menembak anak-anak itu. Setelah para anak-anak mulai berjatuhan, orang tua Unju mengarahkan senjatanya kepada Ahyeon. Ibu Unju mengklaim dirinya harus melakukan ini agar Sehee menyelamatkan Unju. Namun Ahyeon langsung membalikkan keadaan. Dia merebut senjata Ibu Unju dan menyandra salah satu petugas di sana. Tapi Sehee punya rencana jahat lainnya. Dia menghadirkan Unju di tempat itu dan mengarahkan senjata ke arah Unju. Dengan segera, kedua orang tua Unju melindungi Unju. Tapi Sehee malahan menghabisi Ibu Unju. Gak sampai di sana, Sehee juga menghabisi petugas yang disandra oleh Ahyeon, lalu menyerang Ahyeon dengan tembakan. Untung saja Ahyeon berhasil bersembunyi. Pada saat yang sama, Juan serta Somi juga bergabung dengan Ahyeon. Dan baku tembak pun terjadi di antara mereka. Namun di tengah-tengah keributan itu, Sehee menghadirkan Taesik yang sudah digebukin sampai babak belur. Ahyeon juga melihat Somi serta Juan yang juga digebukin di depan matanya. Melihat kejadian ini, Ahyeon pun menyerah. Dia berhenti melakukan perlawanan dan mendatangi Sehee. Sehee membuat Ahyeon berlutut lalu berkata kalau di dunia ini juga ada ibu seperti dirinya. Sehee mengancungkan senjatanya di kepala Ahyeon, berniat untuk menghabisinya. Tapi tiba-tiba puluhan prajurit khusus tiba di lokasi untuk meringkus Sehee beserta semua antek-anteknya. Tempat itu udah dikepung oleh prajurit khusus. Mereka juga mengarahkan senjata ke arah Sehee serta antek-anteknya. Di saat seperti ini pun, Junghyun tetap loh belain Sehee. Dia memasang badan di depan Sehee agar Sehee tidak terluka.
Jung Hyun lalu meminta agar Sehee kabur dari lokasi. Kemudian Jung Hyun melakukan perlawanan terhadap para prajurit khusus. Bahkan sampai akhir hayatnya pun, Jung Hyun melindungi dan menjaga Sehee. Sehee segera pergi dari sana. Dalam pelariannya, dia menelepon Nyonya, menjelaskan tentang situasi ini. Tapi Nyonya nggak peduli. Nyonya bahkan mengharapkan Sehee untuk mati aja deh. Sehee langsung menyadari kalau ini semua adalah ulah Nyonya. Dan sekarang Sehee kembali ditinggalkan lagi. Dengan lunglai, Sehee berhasil tiba di rumah sakitnya. Sehee kemudian mengambil sel telur yang paling sempurna, lalu memasukkan sel telur itu ke dalam inkubator, berniat untuk menyelamatkan sel telur itu. Namun Ah-hyun juga tiba di sana. Dia langsung menghancurkan inkubator tersebut di hadapan Sehee. Sehee langsung kelabakan karena sel telurnya sudah hancur. Sebelum menyelesaikan semuanya, Ah-hyun mengatakan kalau sosok yang sempurna itu tidak pernah ada. Dan Sehee sendiri bahkan nggak sempurna. Ah-hyun menambahkan, kalau sebenarnya selama ini, Ah-hyun sering berharap Sehee akan sedikit menyesal karena telah membuang Ah-hyun. Tapi Ah-hyun sekarang tahu kalau Sehee tidak pernah menyesalinya. Ah-hyun menyatakan dirinya menyesal pernah berharap seperti itu kepada Sehee. Ah-hyun mengklaim kalau sekarang Sehee sudah kalah telak. Kemudian Ah-hyun pun menghabisi Sehee. Keesokan paginya, masyarakat dihebohkan dengan berita tentang yayasan Sehee yang telah digeledah dan disita oleh pihak berwajib. Itu semua karena adanya perdagangan adopsi ilegal yang dijalankan oleh Sehee. Beralih ke 2 tahun kemudian, di mana Somi sekarang sudah hidup normal. Dia nggak harus hidup dengan bersembunyi lagi. Somi juga bersatu kembali dengan mantan ibu angkatnya. Ibu angkat Somi bahkan mengadopsi Siwoo juga. Jadi sekarang mereka pun hidup bertiga dengan bahagia. Sementara itu, Juan mendatangi Tae-sik di penjara. Tae-sik membayar kejahatannya atas perbuatannya dulu saat Tae-sik masih menjadi suruhannya si pangkelar. Juan serta Tae-sik membahas tentang kehidupan Juan dan anak-anak lainnya, serta bagaimana anak-anak sangat menantikan waktu di mana Tae-sik akan keluar dari penjara. Sore itu, kelima anak-anak pergi ke pinggir laut, di mana itu adalah tempat yang Susu impikan untuk dia kunjungi. Mereka semua mengenang Susu di sana, melepas kepergian Susu yang selama ini tertunda dengan rasa haru. Malam itu, kelima anak-anak berkumpul lagi. Mereka makan bersama, tertawa, bersenang-senang bersama, mengubur setiap kenangan menyedihkan yang pernah mereka rasakan, dan mengakhiri malam itu dengan berfoto bersama. Drama ini berakhir di sini, sahabat nonton. Gak nyangka ternyata Sehee bisa sejahat itu karena dirinya juga mengalami hal yang serupa, yaitu dibuang oleh ibu kandungnya sendiri. Memang benar ya, orang yang terluka dan belum sembuh cenderung akan melukai orang lain. Terima kasih udah nonton bareng teman nonton kamu, dan sampai jumpa di drama lainnya ya, sahabat nonton.